kan untuk membuat si istri ini tak lagi berkutik dengan alasan apapun ya. Jadi Anda juga memang harus berjuang keras untuk mencari. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika si istri ini terlihat mencurigakan melakukan perselingkuhan ya. Jadi langkah apa yang harus dilakukan suami agar si istri ini tidak bisa berkutik di dalam memberikan alasan, di dalam memberikan alibi, apapun itu. Jadi langkah-langkah ini mampu ya membuat si istri ini tidak berkutik lagi. Ketika si istri ini diyakini menurut Anda ini benar-benar mencurigakan dan mungkin berselingkuh. Nah, ini adalah hal penting yang harus dilakukan oleh para suami agar mampu menciptakan efek jerah pada pasangan. Dan sekaligus membuktikan bahwa Anda adalah suami yang setia. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di setiap hari. Hal yang pertama, hampir semua orang, entah istri, entah suami, ini ketika awal mula menjalin perselingkuhan, ini biasanya mulai telat pulang dengan alasan lembur. Nah, ini kan bukan hal yang aneh. Dan ini memang alasan ini menjadi alasan yang paling populer ya ketika seseorang sedang diduga menjalin perselingkuhan. Nah, ketika sudah beralasan seperti itu, mungkin untuk 1-2 kali Anda bisa memaklumi ya. Nah, lalu apa yang Anda lakukan? Lalu apa yang harus Anda lakukan untuk membuktikan itu? Ya. Ketika Anda tetap merasa curiga ya, karena apa? Mungkin tentunya dengan berkali-kali dengan alasan yang sama. Ya. Anda bisa cek di tempat ia bekerja. Proyek seperti apa sih? Lalu memakan waktu seperti apa sih? Sehingga dia selalu telat pulang. Benarkah di dalam lingkungan pekerjaannya itu memang ada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersifat mendesak atau mengejar deadline? Nah, ini Anda cek ya. Atau bisa jadi Anda minta untuk menjemput ya, pulangnya dijemput suami. Apakah ia asik-asik saja, tenang-tenang saja, atau justru malah melarang si suami untuk menjemput istrinya ketika memang sedang menjalani lembur. Nah ini, ketika dia melarang atau bahkan tidak mau didatangi di tempat pekerjaan, bisa jadi ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Ini langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk membuktikan omongannya. Lalu yang kedua, yaitu Anda harus mengubah kebiasaan. Ciptakan cara-cara baru ya, karena ketika cara baru ini kan tidak cepat diketahui, tidak cepat dicurigai karena cara-cara baru. Yaitu Anda bisa melakukan hal-hal yang bersifat kejutan. Ya. Bisa jadi Anda juga boleh melakukan bahwa Anda akan lembur ya. Namun di balik itu Anda bisa pulang lebih awal. Ya. Namun Anda harus pelajari setelah ini ketika justru pasangan tidak lembur. Jadi ini kan apakah setelah Anda pulang lebih awal pasangan Anda ada di rumah yang pada saat itu seharusnya si istri sudah ada di rumah. Ini langkah kedua ya. Lalu yang ketiga, cek ponsel. Ini adalah biasanya rahasia semuanya terkumpul ada di situ. Ini adalah hal yang memang bagian dari yang harus Anda lakukan. Apakah ia memang melarang atau mempersilahkan? Nah, karena ketika dia bisa mempersilahkan, bisa jadi di situ memang
ada hal yang mampu menutupi terjadinya perselingkuhan. Lalu yang keempat, masih seputar cek ponsel. Ya, ketika ponsel itu memang diberikan dengan sukarela atau seakan-akan tidak ada beban. Namun biasanya ketika seseorang sedang berselingkuh memang tetap saja terlihat beda di raut mukanya. Ya, sedikit ketakutan. Namun di situ Anda bisa juga cek dengan fitur-fitur lain. Ya, misalnya yaitu cek aplikasi label kontak. Jadi di situ juga Anda bisa melihat siapa saja yang lebih sering berkomunikasi dengannya. Atau memang dia memiliki aplikasi-aplikasi yang mencurigakan yang berhubungan dengan hal tersebut. Ya, misalnya aplikasi kencan, ini kan sudah sangat banyak. Nah, di situ Anda lihat siapa sih sebetulnya yang mendominasi pembicaraan di dalamnya. Orang-orang yang sering diajak berkomunikasi. Nah, ini ada apa? Ini bisa Anda cek di situ. Ya. Lalu yang kelima, Anda sebetulnya juga seharusnya ini dilakukan di awal, yaitu Anda bisa bicara baik-baik dengan pasangan. Ya, ketika Anda curiga, tanya baik-baik, lalu lihat responnya. Biasanya ketika dia sedang menjalani perselingkuhan justru lebih ngegas. Ya, bicara dengan nada tinggi, dengan catatan adalah secara psikologis agar mental Anda down dan tidak lagi menanyakan hal itu. Ya. Tapi ketika dia memang tidak berselingkuh, dia akan bicara tanpa beban dan mempersilahkan Anda untuk membuktikan apa yang ia ucapkan. Ini biasanya ucapannya lurus-lurus saja dan tidak diikuti oleh gerak-gerik dan gaya yang mencurigakan menurut Anda. Lalu yang keenam, poin terakhir, ketika Anda memang sudah mencari beberapa hal untuk membuktikan, namun Anda tidak menemukan, tapi kecurigaan atau insting seorang suami ini makin kuat, maka nggak ada salahnya Anda ikuti. Anda ikuti. Sebetulnya Anda juga harus tahu aktivitas apa saja sih ya yang ada di lingkaran pekerjaan. Ya, karena perselingkuhan dengan teman kerja, dengan orang dekat yang kaitannya dengan teman kerja, ini juga prosentasenya cukup lumayan. Ya, ini adalah 6 langkah yang harus Anda lakukan untuk membuat si istri ini tak lagi berkutik dengan alasan apapun. Ya, jadi Anda juga memang harus berjuang keras untuk mencari benar atau tidaknya, dan juga sekaligus menghindari fitnah di tengah kehidupan rumah tangga dan menghindari agar tidak timbul asal tuduh. Ya, nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.